Kamu orang tua, aku akan menuruni tangga untukmu, jangan bodoh. Duhe juga mendengus dingin, lalu berkata, meskipun Duhe berpura-pura tenang, semakin banyak orang yang menonton, dan dia merasa bersalah. Tulangku keras. Zulao juga berkata perlahan, tetapi suaranya sangat keras, dan banyak orang di sekitarnya mendengar suara Zulao ini. Suara ini adalah Wenzi, yang tidak jauh, juga tampaknya telah menemukan sesuatu, dan kemudian tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat lokasi Zu tua sebelumnya. Kamu kembali dulu, dan aku akan memberitahumu secara detail ketika aku selesai menangani masalah ini di sini. Selain itu, kami membawa kedua orang itu ke pintu masuk istana bawah tanah untuk menunggu kami. Saya harap tidak akan ada masalah. Wenzi juga berkata kepada pemuda di depannya, dan setelah selesai berbicara, dia dengan cepat berjalan menuju tempat Zu tua dan yang lainnya berada. Hehe, guru ada di sini. Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton sekarang. Beberapa orang di sekitar juga mencemooh, dan segera memberi jalan, lalu membiarkan Wenzi perlahan berjalan ke tengah. Anak ini tahu hal-hal buruk. Ketika Wenzi melihat Duhe untuk pertama kalinya, dia berkata di dalam hatinya. Wenzi berjalan ke arena, Duhe dan Zulao berada di paling tengah, jelas pihak-pihak yang terlibat, tetapi Wenzi tidak bertanya apa-apa, dia hanya berkata kepada Duhe. Minta maaf. Sebuah suara marah juga meraung pada Duhe. Tapi itu jelas dia. Duhe juga tidak mau dan buru-buru membela. Bukankah itu cukup memalukan? Wenzi juga mendengus dingin, lalu berhenti menatap Duhe. Memutar kepalanya untuk melihat penatua Zu di depannya, ketegasan aslinya hilang, digantikan oleh senyum di wajahnya. Tuan, bukankah anak ini menyebabkan masalah? Wenzi juga perlahan memelototi Duhe, yang ada di sampingnya, dan kemudian berkata dengan hormat kepada Zu tua. Saya tidak membuat masalah, tetapi itu hanya memukul saya langsung, dan difitnah bahwa saya memukulnya lebih dulu. Hei, keluarga kerajaan Xuanling ini benar-benar mengerikan. Zulao juga berkata, dan setelah berbicara, dia juga membuat ekspresi menyakitkan, yang menyebabkan banyak orang di sekitar mencemooh dan mengutuk Duhe. Saya sudah lama mendengar bahwa 6 pangeran ini bodoh dan tidak kompeten sepanjang hari, dan mereka menggertak gadis-gadis muda dari keluarga yang baik. Sekarang mereka benar-benar menindas seorang lelaki tua. Itu benar, saya tidak tahu mengapa Raja Xuanling memaafkan orang seperti itu. Kata-kata terus keluar dari kerumunan penonton. Kenapa kamu berdiri diam, berlutut dan minta maaf kepada para senior? Wenzi juga melihat bahwa Duhe tidak bermaksud bertindak sama sekali, dan kemudian membuka mulutnya. Wenzi, jangan berpikir kamu bisa menudingku jika kamu seorang guru nasional. Tidak, Duhe juga mendengus dingin dan berkata, kamu membawanya sendiri. Wenzi juga menyaksikan semakin banyak orang yang menonton, dan segera mengambil tindakan. Saya melihat gerakan seperti hantu Wenzi, dan saat berikutnya, dia juga tiba-tiba muncul di belakang Duhe, lalu mengangkat kakinya sedikit, dan menendang pergelangan kaki Duhe dengan kejam. Dengan teriakan, Duhe bahkan tidak punya waktu untuk mengetahui dia berlutut. Ini hanya junior, itu hanya pelajaran sederhana. Ayo pergi, Penatua Zu juga berkata perlahan, dan kemudian berjalan menuju kedalaman kota Xuanling tanpa melihat ke belakang. Ketika Xiaoyan dan yang lainnya mendengar ini, mereka juga diam-diam mengagumi Zu tua ini. Pangeran ke-6, Duhe, jelas pergi ke paviliun dupa pembakaran mereka untuk mencoba menimbulkan masalah sebelumnya, dan dia gagal. Namun, di wilayah keluarga kerajaan Xuanling, menggunakan orang-orang mereka sendiri. Untuk menamparkan wajah pangeran mereka sendiri adalah sangat menyenangkan. Bagaimanapun, paviliun dupa pembakaran sangat protektif. Xiaoyan dan yang lainnya juga tertawa, lalu perlahan mengikuti. Pangeran ke-6 Duhe, lakukan sendiri. Atas nama keluarga kerajaan, saya secara resmi memperingatkan Anda. Wenzi juga berkata perlahan, lalu mengikuti. Kelompok 5 juga menghilang dari pandangan semua orang. Selebihnya, mata Duhe menunjukkan keputusasaan. Kali ini, tampaknya telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak terprovokasi. Karena Duhe tahu bahwa keluarga kerajaan Xuanling benar-benar diperhitungkan, kecuali ayahnya, Raja Xuanling, Wenzi ini juga sulit. Jika Wenzi berkata demikian, maka dia akan kehilangan kualifikasinya untuk mencalonkan diri sebagai pewaris berikutnya.
Kehilangan semua rute pelarian. Bagaimana detail dari mereka berempat, dan bagaimana mungkin Tuan Wenzi ini memperlakukan mereka seperti ini? Beberapa orang yang bermata tajam juga memperhatikan sikap Tuan Wenzi. Ketika masalah selesai, para penonton juga bubar satu demi satu, hanya menyisakan Du He dan rombongan yang berdiri di sana. Aku tidak berdamai. Du He juga berteriak di langit, lalu berkata. Kata-kata Wenzi tidak diragukan lagi menempatkan Du He di istana yang dingin. Di masa depan, keluarga kerajaan Xuanling tidak akan menghadiahinya dengan sumber daya apapun, atau dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam hal-hal lain. Dalam hal ini, Du He ini juga seorang pangeran. Pangeran ke-6, ayo pergi. Masalah ini perlu didiskusikan dalam jangka panjang. Petugas itu juga merenung. Ayo pergi. Du He juga tahu bahwa ini bukan tempat untuk berdiskusi, jadi dia juga pergi dari sini dan menuju kediamannya. Hehe, aku membuat beberapa orang tertawa. Wenzi juga meminta maaf kepada Zhu Tua. Lagi pula, karakter dan status pangeran ke-6 benar-benar tidak terlalu baik, dan jika dibuang, mereka akan dibuang. Tidak apa-apa, ayo lakukan yang besar dulu. Penatua Zhu juga berkata. 5 orang berjalan di jalan, perlahan menuju kedalaman kota Xuanling. Ngomong-ngomong, aku dengar akan ada lelang skala besar yang diselenggarakan di kota Xuanling dalam beberapa bulan. Zhu Lao juga sepertinya mengingat sesuatu dan kemudian berkata, hehe, jika orang dewasa tertarik, kamu bisa datang dan berpartisipasi saat itu. Akan ada banyak hal aneh dalam pelelangan ini. Wenzi juga tertawa, hehe, aku pasti akan pergi ke sana kalau begitu. Ngomong-ngomong, bawa anak-anak kecil ini untuk melihat. Zhu Lao berkata perlahan, dan kemudian dia tidak lagi ragu-ragu, dan berjalan keluar terlebih dahulu. Lelang. Xiao Yan juga bergumam, jika bahkan orang kuat seperti Zhu Lao tua ini tertarik pada pelelangan, maka barang pelelangan sangat berharga. Sang alkemis mengatakan bahwa profesi paling subur, belum lagi apoteker tingkat tinggi seperti Xiao Yan, tidak berlebihan. Masih ada lebih dari sebulan sebelum pelelangan. Pada saat ini, Anda harus merendam kolam Kaisar Xuanling dengan benar, Tetua Zhu juga berkata. Apa yang dikatakan Tuan itu sangat benar. Semuanya, tolong ikut aku. Wenzi juga setuju, dan saat berikutnya, Wenzi juga memimpin beberapa orang. Di mana, penjaganya sangat ketat. Ada ratusan tentara yang menjaganya, dan ada beberapa orang kuat dan berkuasa yang duduk di kota. Melihat ke atas, sepertinya ada beberapa karakter berdiri perlahan. Xiao Yan dan yang lainnya juga berdiri di bawah tangga, dan setelah menginjak tangga, mereka memasuki pintu masuk aula. Itu adalah, Xiao Yan juga bergumam dan mengangkat kepalanya, dan kemudian aula yang agak megah muncul perlahan, dan 2 karakter besar di aula yang menarik perhatian perlahan muncul. Istana bawah tanah. Mu Feng juga berbisik, tetapi kejutan dalam suaranya tidak bisa disembunyikan. Ini sebenarnya istana bawah tanah. Xiao Yan melihat 2 kata itu. Karena Raja Naga Emas, memberitahuku dengan mengesankan. Terakhir kali aku melihat Yanqi saat itu adalah di istana bawah tanah ini. Yanqi itu secara alami adalah api suci, jadi Xiao Yan juga sangat terkejut. Lihatlah kejutan kalian berdua, apa sebenarnya istana bawah tanah ini? Mu Yingying juga menemukan apa yang salah dengan Xiao Yan dan Mu Feng, dan segera berkata. Istana bawah tanah adalah tempat terbesar di seluruh keluarga kerajaan Xuanling. Ini berisi semua warisan dan harta keluarga kerajaan Xuanling, tetapi itu adalah harta dalam arti sebenarnya. Orang yang tak terhitung jumlahnya melindungi tempat ini, jadi penjaga istana bawah tanah ini sangat ketat. Mu Feng juga berbicara perlahan. Aku tidak tahu mengapa orang ini membawa kita ke sini. Xuan Santian sering dikabarkan bahwa penjaga istana bawah tanah di puncak Dodi. Mu Feng juga berkata, istana bawah tanah ini sebenarnya memiliki sejarah seperti itu. Mu Yingying juga sedikit mengalihkan pandangannya yang indah, lalu menatap ke kedalaman istana bawah tanah, mencoba mencari tahu, tetapi anehnya, dia tidak menemukan apapun meskipun dia mencoba untuk menyelidiki. Ada desas-desus bahwa kolam Kaisar Xuanling ini memiliki berbagai efek magis, tetapi lokasi tidak diketahui. Mungkinkah di istana bawah tanah ini? Xiao Yan juga menatap aula yang ditandai dengan kata, istana bawah tanah. Adapun api suci, kita harus menunggu sampai ada kesempatan untuk membicarakannya.
Bagaimanapun, ini adalah wilayah keluarga kerajaan Xuanling. Saat berikutnya, Xiao Yan juga melihat Wen Zi di sebelahnya dan tetap berada di luar istana bawah tanah, tanpa menyapa penjaga ini sama sekali, seolah-olah dia sedang menunggu seseorang. Penatua Zhu juga menyipitkan mata. Pupil mata Xiao Yan juga bergerak sedikit, dan kemudian dia mengambil keputusan. Saat berikutnya, kekuatan jiwa yang tak terlihat juga menyebar menuju istana bawah tanah, mencoba mencari tahu. Tepat ketika Xiao Yan baru saja menggunakan kekuatan jiwa, Wen Zi juga tiba-tiba menemukannya, lalu melirik Xiao Yan, dan berkata dengan suara rendah, mengapa kekuatan jiwa anak ini begitu menakutkan. Dengan Penatua Zhu di sekitar, Xiao Yan secara alami tidak akan takut pada Wen Zi, jadi dia dengan berani melepaskan kekuatan jiwanya. Namun, ketika Xiao Yan cukup santai, kekuatan jiwanya tiba-tiba ditelan oleh kekuatan kuat yang tak dapat dijelaskan tepat setelah tiba di gerbang istana bawah tanah. Saat berikutnya, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan itu juga tampaknya telah menemukan sesuatu, dan kemudian bergegas menuju Xiao Yan. Tidak bagus. Xiao Yan juga diam-diam berteriak di dalam hatinya, sepertinya dia meremehkan tingkat pertahanan istana bawah tanah ini, tetapi saat ini tidak ada gunanya melakukan hal lain, jadi dia harus menerima serangan ini. Pergi. Tepat ketika Xiao Yan terkejut, Zhu Lao tua yang menyipitkan mata juga berkata perlahan, dan kekuatan tak terlihat yang tak dapat dijelaskan diguncang oleh Zhu Lao. Sialan, Wen Zi juga memarahi diam-diam. Jika Zhu tua tidak bergerak sekarang, serangan itu sendiri bisa melukai Xiao Yan. Xiao Yan juga menatap Zhu tua dan saat berikutnya dia menyingkirkan gerakan kecilnya, tetapi dia bergumam, aneh, mengapa tidak ada aura api? Masuk akal jika api suci ada di sana, suhu di sekitarnya juga akan sangat panas. Hehehe, akhirnya di sini. Wen Zi juga buru-buru mengganti topik pembicaraan. Saya melihat tempat lain, dan sosok keduanya juga perlahan-lahan datang ke tempat di mana Wen Zi dan yang lainnya berada. Melihat lebih dekat, sangat mengesankan bahwa keduanya seusia dengan Xiao Yan, yang satu tinggi dan yang lain pendek, saya tahu mereka cukup sepadan. Yang tinggi adalah seorang pria kurus. Adapun yang pendek, itu adalah seorang wanita, yang merupakan kebalikan dari pria jangkung tapi kurus. Wanita ini sangat pendek, tetapi yang aneh adalah lemak di sekujur tubuhnya. Halo, Tuan Guru Nasional. Suara wanita itu dengan sedikit kemarahan juga perlahan muncul di belakang Wen Zi. Namun, ketika Xiao Yan muncul di antara mereka berdua sejak lama, dia merasakan perbedaan di antara keduanya, jadi dia juga memperhatikannya. Anehnya, Xiao Yan menemukan bahwa ekspresi yang sangat serius dari banyak tentara yang berpatroli di istana bawah tanah juga berubah secara mencolok ketika mereka melihat dua orang ini. Itu jelas menunjukkan niat baik kepada mereka berdua. Hehehe, kalian datang tepat waktu. Wen Zi juga melambaikan kipas bulunya dengan lembut, lalu berkata kepada mereka berdua. Itu diperintahkan oleh guru, tapi untungnya aku menyusul. Pria itu juga berbicara perlahan. Hubungan antara pria dan wanita itu jelas sangat baik, karena dari awal hingga akhir, keduanya tidak pernah melepaskan tangan mereka. Apakah kedua kesayangan keluarga kerajaan Xuanling? Penatua Zhu juga berkata perlahan, ada kejutan langka dalam suaranya. Hehehe, ya, mereka berdua adalah orang-orang yang kita masuki ke kolam Kaisar Xuanling kali ini. Dengan kalian bertiga, totalnya ada 5 orang, kata Wen Zi juga. Hehehe, jelas, pencapaian mereka di masa depan cukup besar, kata Penatua Zhu perlahan. Yang mulia rendah hati, 3 murid Anda juga sangat baik, dan mereka pasti akan menjadi orang yang kuat di masa depan. Wen Zi juga tersenyum, tetapi dia cukup senang dengan apa yang dikatakan pria ini, bagaimanapun juga, keduanya orang-orang di depannya memiliki penampilan seperti itu kecuali untuk alasan khusus latihan, jika tidak, mereka adalah jenius sejati dari keluarga kerajaan Xuanling. Karena kita semua di sini, ayo pergi. Wen Zi juga berkata sambil tersenyum. 2 orang di depan mereka adalah jenius dari keluarga kerajaan Xuanling mereka. Adapun tinggi dan penampilan mereka, itu juga terkait dengan latihan yang mereka latih. Ayo pergi, 3 orang kecil. Penatua Zhu berkata perlahan, lalu dia melangkah. Ingatlah untuk menjaga kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualmu, istana bawah tanah ini tidak lebih baik dari paviliun dupa pembakaran kita. Saat berikutnya,
Tepat saat Zulao sedang berjalan, sebuah suara juga mencapai pikiran Xiao Yan. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia juga diam-diam mengangguk kepada Penatua Zhu, tetapi kemudian dia bergumam di dalam hatinya, sepertinya rahasia istana bawah tanah ini hanya akan lebih dari yang saya bayangkan.